qabiltu. Ini yang sangat penting. La haula wala quwata illa billah. Berapa banyak ulama-ulama salaf saleh kita, mereka beratus-ratus kilo hanya untuk qabiltu, nyambung sanad. Imam Bukhari satu sanad hadis salat beliau 2 rakaat. Sedangkan hadisnya jutaan. Masya Allah. Bahkan ratusan juta. Nah, panjenengan paham artinya qabiltu. Panjenengan kalau nikah sama perempuan itu jadi milik panjenengan selama-lamanya, jawabnya apa, Pak? Qabiltu. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Bahasa Arabnya kan begitu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian. Kemudian perempuan itu jadi milik kita selama-lamanya. Kalau belum qabiltu nggak bisa milik kita selama-lamanya. Karena belum ada lafadz qabiltu. Demikian juga ilmu. Demikian juga amalan, fawaid. Kalau kita sudah qabiltu, jadi milik kita selama-lamanya. Paham artinya qabiltu? Qabila yakbalu qabulan. Kalau secara lugatan saya terima. Secara hakikatan bukan itu artinya. Masa cek rendahnya perempuan dijawab qabiltu sudah jadi milik kita selama-lamanya? Bukan. Tapi apa qabiltu? Qabiltu setelah dikasih ijazah amalan, dikasih ijazah fawaid, doa, zikir dan lain sebagainya, kemudian dijawab qabiltu ai ja'altu hadhil amal maqbulan ai mujarraban indallah abadan. Aku jadikan amalan ini makbul ai mujarrab. Mujarrab manjur seketika. Setelah qabiltu langsung manjur seketika. Kalau belum qabiltu amalan itu enggak manjur, enggak mujarrab. Enggak akan mujarrab. Nggak akan maksimal cara kerjanya, fungsinya. Sampai kapan itu kemujarabannya? Abadan, selama-lamanya. Jadi makna qabiltu itu 2. Apa? Yang pertama manjur seketika setelah qabiltu. Yang kedua milik kita selama-lamanya. Itu makna qabiltu. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur. Mahar, paham artinya mahar, Pak? Mahar itu mas kawin, bayar. Bayarnya itu, nikahnya itu maharnya kontan apa ngutang? Kontan. Panjenengan ngutang apa kontan? Panitia, ini ada yang ngutang enggak? Kalau yang ngutang nanti ilmunya ngutang ya. Oh, ilmu bagi ngutang. Saya 12 tahun mondok baru dapat ilmu ini. Panjenengan 1 malam, luar biasa Pak. Cuma 250.000. Kan ini luar biasa berarti kan panjenengan. Lebih laduni dari saya. Alhamdulillah. Masya Allah, lebih barakah panjenengan daripada saya. Amin ya Allah. Itu mana qabiltu. Ini laptop, proyektor. Bisa nyala karena ada setrum. Pakai apa setrumnya? Ada wasitohnya, ada robitohnya. Apa robitohnya, wasitohnya? Kabel. Kabelnya nyolok tidak? Nyolok. Makanya ada setrum listrik. Nyoloknya ke mana? Iya, ke stop kontak. Ada berapa lubang stop kontak itu? Oh, banyak. Kadang 2, kadang 3. Kemana listriknya itu, sumbernya tiang listrik? Kemana tiang listrik? Kemana tiang listrik? Kemana? Pusatnya PLN, PLTU. Setelah nyolok, celep, qabiltu, celep, punya setrum panjenengan. Panjenengan ini punya colokan banyak, stop kontak itu banyak. Tapi usahakan nyolok. Usahakan jangan cuma 1 nyoloknya itu. Colokan kan banyak stop kontak itu, gunakan, manfaatkan. Setrumnya banyak, begitu. Setrumnya itu banyak. Nanti saya buktikan ke panjenengan setrumnya, rasakan sendiri. Ini bukan gila ya, nanti buktikan. Kemudian setrumnya ini kan nyambung ke listrik. Wasitohnya itu kabel. Wasitohnya itu kabel, sehingga Al-Fatihah panjenengan, ayat kursi panjenengan yang biasanya dibuat meruqyah itu ngefeknya sedikit.
atau bahkan tidak ngefek sama sekali, karena jinnya lebih hafal sebelum panjenengan lahir, kan begitu. Mau belum lahir leh, aku hafal ayat kursi, langsung don pulang ya. Padahal jinnya kafir, diketawain sama jinnya. Tapi setelah nyolok, ada listrik, sehingga Al-Fatihahnya, ayat kursinya lebih power. Ada listrik. Ini banyak, ada videonya, Pak. Ada videonya. Dan ada orang nanya ketika di Curah Kalong Jember, ini tim Jember semuanya, tim kami yang saya bawa. Di Curah Kalong Jember itu ada seorang Gus, karena ini acara para Gus, para kiai dan bunyai yang hadir khusus. Dia datang ke rumah Sahibul Bait. Dia nanya, maaf Gus Imron, maaf kalau tersinggung, saya mau nanya, panjenengan ini di pondok, kata teman-teman panjenengan, salah satunya Ustadz Fulan, kenal semua dia teman-teman saya. Panjenengan ini di pondok tuh pendiam orangnya. Kemudian Habib Taufik belum pernah ngajarkan ruqyah ke panjenengan. Panjenengan belajar sama siapa ya? Panjenengan apa jadi teman saya di pondok? Saya jawab begitu. Apa teman-teman saya itu seumur hidup nemenin saya? Nanti saya jawab di kelas saja. Subhanallah, baru 15 menit pelatihan, dia teriak-teriak, bukan kesurupan, tapi teriak-teriak, takut, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, takut, ya Allah, ampun, ya Allah, takut, ya Allah, astagfirullah, ampun, ya Allah. Ada videonya. Terus bibinya marahin, kenapa nak, kenapa, takut bi. Akhirnya saya tenangkan, subhanallah, tenang. Terus saya tanya, lihat apa kamu? Sebelah kiri, depan, paling depan. Dan dia ngerekam dari awal sampai akhir. Kenapa kamu? Lihat apa kamu ketakutan? Tidak mau jawab dia. Sampai sekarang pun kalau ditanya sama saudara-saudaranya, bibinya, orang tuanya, ditanya ngelihat apa waktu pelatihan itu, tidak mau jawab. Tapi ada orang yang indigo di situ melihat di belakang saya orang-orang berjubah itu marah sama dia. Wallahu a'lam. Reaksinya bukan sekali tapi 3 kali. 3 kali. Yang terakhir pada saat saya baca Wirdus Sakron, karena di buku pemula itu ada Wirid Sakron. Saya jelaskan metode-metodenya, teknik-tekniknya cara membaca Wirid Sakron. Saya baca dengan terjemahan, tiba-tiba saya melihat dia menggigil. Akhirnya saya hentikan. Dia nanya, maaf Gus, saya tanya sekali lagi. Saya ini pengamal Wirid Sakron pagi dan petang, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Kenapa panjenengan yang baca itu tadi kok saya menggigil badan saya? Saya jawab, kamu pakai baterai, saya pakai listrik. Baterai jenengan juga lowbat, saya pakai listrik. Artinya apa? Nggak jelas dia belajar sama siapa. Nggak jelas dia sanadnya kemana Wirid Sakron. Kalau kami jelas, kalau kami nyolok, maksudnya begitu. Dia paham karena kami sudah jelaskan masalah robitoh. Makanya di dalam NU Thariqah itu kan ada robitoh. Di dalam Thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah kan ada robitoh. Salah satu konsepnya itu membayangkan wajah mursyidnya. Kalau minhum bilang, wah musyrik, menyembah kiai, menyembah manusia, kok ibadah, kok aktivitas yang lain wajib membayangkan wajah gurunya. Nggak paham ya, nggak mau tabayun, nggak mau nanya. Kalau nanya sini kita sebutkan dalil-dalilnya. Kalau mau wakiyah bukti sini, biar kamu merasakan setrum itu seperti apa. Begitu.